Selamat pagi, Dr. Marcel. Selamat pagi, para peserta pertemuan ilmiah tahunan ilmu penyakit dalam virtual 2020. Patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya lah kita masih diberi kesempatan untuk dapat menghadiri kegiatan ini. Perkenalkan, saya Ceslin Santi selaku moderator sesi ini. Kegiatan ini sudah berlangsung selama beberapa hari dengan antusiasme peserta yang cukup tinggi. Hari ini pun terdapat 2 sesi seminar yang akan dibagikan oleh pembicara-pembicara terbaik kami dengan judul yang menarik, di mana sesi pertama ini pada jam 10 saat ini tentang asam lambung naik atau yang biasa disebut sama masyarakat GERD. Nah, dengan pembicara kami itu Dr. Marcel Hamonangan Sibarani, SPPD. Dan sesi kedua akan dimulai pada jam 14 waktu Indonesia Barat dengan judul berkenalan dengan autoimun. Pembicaranya adalah Dr. Andrian Setiabakti. Peserta juga boleh ikut terlibat dalam sesi tanya jawab setelah selesai pemberian materi. Teknisnya dapat dilakukan dengan memberi tanda kepada saya lewat tombol raise hand, jadi peserta bisa langsung bertanya kepada pembicara atau lewat chat juga bisa. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan kepada Dr. Marcel, SPPD, untuk menyampaikan materinya. Silakan, dokter. Ya, terima kasih Dr. Jesslyn. Terima kasih pada semua yang telah bergabung pada seminar awam pertemuan ilmiah tahunan IPD Virtual 2020. Pada pagi hari ini, saya mendapat kesempatan untuk berbagi diskusi mengenai GERD atau yang kita sebut dengan asam lambung yang naik. Apa yang perlu kita waspadai? Nah, tentunya saya akan mulai bertanya kepada para peserta semua, mungkin apakah pernah merasa beberapa gejala yang saya cantumkan seperti berikut ini, yaitu misalnya ada rasa panas atau terbakar di dada, kemudian ada rasa asam ataupun pahit di lidah, atau juga mungkin beberapa pernah mengalami keluhan lainnya, misalnya sakit kepala, nyeri ulu hati, ataupun berdebar-debar. Nah, ini adalah beberapa gejala-gejala yang sering kita temukan pada praktik klinik. Pasien tidak jauh-jauh dari keluhan yang berhubungan dengan lambung. Namun rasa panas atau terbakar di dada ini biasanya kita sebut juga dengan keluhan heartburn. Sedangkan rasa asam ataupun pahit di lidah ini biasanya kita sebut dengan gejala regurgitasi akibat adanya makanan yang balik naik ke kerongkongan. Nah, apabila kita pernah mengalami kedua hal tersebut, baik rasa panas terbakar di dada atau heartburn tadi, dan juga rasa asam ataupun pahit di lidah, nah, maka mungkin Anda, jadi ini masih mungkin ya, Anda mengalami yang disebut dengan GERD tersebut. Nah, kemudian kita tentunya akan bertanya, apa itu GERD? Ya, apakah ini merupakan suatu kondisi yang kita sebut dengan sakit mah, atau misalnya ini merupakan suatu kondisi infeksi, atau misalnya ini merupakan suatu tumor, atau ini merupakan suatu kelainan bawaan. Oleh karena itu, kita harus tahu dulu apa pengertian dari GERD tersebut. Nah, GERD atau suatu akronim yang diketahui panjangannya adalah gastroesophageal reflux disease. Nah, secara definisi ini merupakan suatu gangguan di mana isi lambung ini mengalami reflux. Jadi reflux itu apabila adanya aliran balik yang berlawanan. Jadi tadinya isi lambung yang harusnya masuk ke dalam lambung, kemudian ke usus 12 jari. Nah, di sini terjadi yang disebut dengan reflux ataupun aliran yang berlawanan. Jadi dia naik ke atas, masuk ke kerongkongan. Dan hal ini harus terjadi secara berulang karena sebagian besar dari kita tentu selama ini pernah merasakan gejala nyeri ulu hati ataupun merasa terbakar di bagian dada. Nah, namun apabila GERD di sini biasanya keluhannya telah terjadi secara berulang dan dia akan masuk ke dalam esofagus dan tentunya ini akan menyebabkan terjadinya gejala ataupun gangguan yang seperti saya sebutkan tadi adalah GERD, heartburn ataupun regurgitasi. Dan ini nantinya akan menimbulkan komplikasi yang akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Sehingga kita akan melihat GERD ini dilihat dari 3 hal. Yang pertama tadi naiknya isi asam lambung. Kemudian yang kedua, ini akan menimbulkan keluhan atau komplikasi, yaitu tadi berupa heartburn, rasa terbakar di tengah
regurgitasi, adanya perasaan makanan yang balik ke kerongkongan sehingga menimbulkan sensasi pahit ataupun sensasi asam di mulut. Dan tentunya kondisi-kondisi ini akan menurunkan kualitas hidup. Karena sebagian besar dari kita tentu tidak akan merasa nyaman apabila kita mengeluh ataupun merasakan keluhan yang berhubungan dengan saluran pencernaan. Nah, kemudian kita tentu akan bertanya, apa saja gejala-gejala dari GERD? Nah, gejala-gejala dari GERD tadi, setelah saya sebutkan yang awal, yang paling sering yang dikeluhkan, yaitu adalah heartburn, ataupun rasa terbakar, biasanya di bagian tengah dada. Yang kedua adalah regurgitasi, yaitu sensasi seperti ada makanan yang balik ke atas, dan ini biasanya menyebabkan keluhan biasa berupa keluhan asam ataupun pahit di sekitar mulut. Namun selain itu, GERD ini juga menimbulkan beberapa gejala lainnya. Apa saja? Misalnya ada gejala mual, kemudian kembung, kemudian nyeri dada, mudah kenyang, nyeri menelan, suara serak, ataupun gejala pernapasan. Nah, di sini beberapa gejala memang kita lihat tidak spesifik, namun memang beberapa pada temuan saluran cerna bagian atasnya didapatkan gambaran yang khas dengan GERD. Kalau kita lihat di sini nyeri dada, nyeri menelan, mual, gejala pernafasan, kembung, suara serak, tentu ini adalah gejala-gejala yang sering kita temui sehari-hari. Namun tentunya kita tidak usah takut karena memang GERD ini kita ada komponen yang lebih menghaskannya dengan penyakit lainnya. Kemudian ada beberapa pertanyaan, apakah GERD itu sama ataupun serupa dengan sakit MAH? Nah, di sini akan saya jelaskan. Baik GERD ataupun MAH ini sering dua kondisi yang sering dikaitkan. Nah, GERD kembali lagi tadi pada pengertiannya bahwa ini adalah kondisi di mana asam lambung itu naik dari yang tadinya berada di lambung, kemudian dia akan naik ke dalam kerongkongan. Nah, tentunya ini merupakan suatu hal yang tidak biasa karena asam lambung letaknya adalah di lambung, sehingga akan menimbulkan gejala tadi berupa heartburn. Kemudian ada juga keluhan yang disebut dengan MAH. Nah, MAH itu sendiri adalah suatu istilah umum yang sama dengan biasanya sering kita sebut dengan dispepsia. Nah, dispepsia di sini, dispepsia di sini adalah suatu kondisi di mana terjadinya keluhan-keluhan yang berhubungan dengan keluhan pencernaan. Dan ini kondisinya lebih tidak spesifik. Biasanya orang mengeluh adanya keluhan nyeri ataupun tidak nyaman di ulu hati. Sehingga apakah GERD ataupun MAH itu sama? Tentu tidak. Ya, namun kedua hal ini biasanya dapat terjadi secara bersamaan. Kita bisa pakainya, Bu. Oh iya kan sekarang serem. Kemudian tentu akan bertanya, kenapa bisa terjadi GERD? Apa yang menyebabkan terjadinya GERD? Nah, sini akan coba saya jelaskan secara sederhana. Nah, berikut adalah struktur dari lambung dan juga kerongkongan kita. Jadi di sini ada kerongkongan atau yang nama lainnya ada esofagus, dan di sini adalah lambung. Nah, dalam kondisi normal, makanan kita akan masuk pada saat kita menelan makanan melalui kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, kemudian akhirnya masuk ke usus 12 jari. Nah, tubuh kita memang sudah didesain sedemikian rupa untuk proses ini terjadi secara simultan. Jadi pada saat kita menelan, makanan itu tidak akan balik lagi ke atas, kecuali pada saat beberapa kondisi, misalnya kita menelan ataupun gerakan muntah, ini akan menyebabkan adanya aliran balik ke atas. Nah, kenapa bisa terjadi tersebut? Karena kita mempunyai suatu zona pemisah antara kerongkongan dan juga lambung, yang itu disebut dengan sphincter, ya. Nah, zona pemisah ini dia memiliki suatu tekanan yang tinggi, sehingga dia tidak akan bisa terbuka secara sewaktu-waktu, kecuali pada saat gerakan menelan. Nah, kandungan isi dari lambung harus kita ingat dia bersifat asam selain bergabung dengan makanan. Dan ini memang sifatnya dia untuk di lambung, karena lambung itu memiliki ketahanan pada lapisannya itu terhadap zat-zat yang asam. Sedangkan untuk di daerah kerongkongan, dia tidak akan terbiasa dengan sifat yang asam. Sehingga pada saat terjadinya suatu kondisi GERD, adanya suatu aliran balik. Nah, di sini bisa dilihat adanya aliran balik dari kandungan isi lambung menuju ke kerongkongan akibat terbukanya zona pemisah ini. Nah, zona pemisah ini biasanya dipengaruhi beberapa faktor persyarafan, hormon, sehingga dia menjadi sedikit lebih lemah, sehingga makanan-makanan ataupun isi dari lambung ini dapat naik ke atas. Nah, akhirnya kondisi ini dapat terjadi berulang kali sesuai dengan yang tadi saya jelaskan bahwa
GERD di sini terjadi harus berulang untuk menimbulkan gejala berupa komplikasi, yaitu tadi heartburn, dan tentunya akan mempengaruhi adanya kualitas hidup. Sehingga di sini asam lambung yang naik akan menyebabkan terjadinya paparan terhadap organ lainnya, karena harus kita ingat di sini kerongkongan dia akan berdekatan dengan rongga mulut dan juga tenggorokan. Sehingga selanjutnya di sini akan menyebabkan terjadinya kerusakan struktur yang berada di sekitarnya. Nah, seberapa sering GERD itu terjadi? Nah, untuk data di luar negeri yang dilakukan di Amerika pada 71.000 orang, ternyata dari 5 orang, 2 orang pernah mengalami gejala GERD. Dan ternyata dari 3 orang, 1 orang mengalami gejala GERD 1 minggu terakhir. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa GERD ini ternyata suatu gejala yang cukup umum dirasakan orang sehari-hari. Namun karena mungkin tidak seberat misalnya kondisi tekanan darah yang tinggi ataupun kondisi nyeri yang hebat, orang biasanya tidak mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan. Mereka cenderung akan berobat sendiri, membeli obat di tempat-tempat apotik ataupun di supermarket untuk mengurangi keluhan yang dirasakan. Sehingga banyak juga yang sering tidak terdiagnosis. Dan ternyata dari 2 orang, 1 orang itu mengalami gejala yang menetap walaupun dengan pengobatan. Nah, ini nanti yang harus kita waspadai. Apa yang harus kita waspadai dari GERD? Nah, bagaimana di Indonesia sendiri? Di Indonesia kita belum memiliki data secara nasional, namun suatu penelitian yang dilakukan di RSCM dari hasil pemeriksaan teropong saluran cerna bagian atas dalam 5 tahun terakhir itu ternyata didapatkan 25,18% temuan yang mendukung ke arah GERD. Nah, kemudian tentu kita akan bertanya, apa saja resiko untuk kita mengalami GERD? Memang masih banyak resiko-resiko yang masih diteliti, namun beberapa memang mendapatkan bukti adanya kaitan yang berhubungan yang cukup kuat. Antara lain yang pertama adalah obesitas. Nah, obesitas di sini berat badan yang berlebih, ternyata memang mempunyai faktor yang berhubungan dengan terjadinya GERD, yaitu dia akan mempengaruhi terhadap sphincter ataupun lokasi zona pemisah antara kerongkongan dan lambung. Terjadinya pelemahan di sphincter tersebut akan menyebabkan kenaikan dari isi asam lambung. Kemudian kondisi kehamilan. Nah, kondisi kehamilan di sini lebih berhubungan dengan hormon yang dikeluarkan selama kehamilan, itu progesteron, yang akan mempengaruhi kekuatan dari zona pemisah tadi antara kerongkongan dan juga lambung. Nah, seperti yang saya katakan kembali tadi, bahwa zona pemisah tadi dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya adalah hormon, kemudian juga persarafan. Nah, kemudian ada yang disebut dengan hiatal hernia. Nah, biasanya kalau kita tahu hernia yang umum terjadi, biasanya di sela-sela paha. Nah, ini adalah hernia yang terjadi di bagian dalam tubuh kita. Nah, sekat pemisah antara kerongkongan dan juga lambung, tadi kita tahu ini dipisahkan oleh sphincter tadi, ataupun zona pemisah yang dia memiliki kekuatan yang cukup kuat. Namun pada satu kondisi ada terjadinya kelemahan dari otot pemisah tersebut, sehingga sebagian-bagian dari lambung ini akan naik. Nah, dia akan naik, ini melewati daerah yang kita sebut dengan diafragma. Nah, adanya kenaikan kondisi tersebut, ini yang menyebabkan pelemahan lokasi pemisah antara kerongkongan dan juga lambung. Sehingga isi lambung di sini dapat dengan mudah naik ke atas. Selain itu ada beberapa faktor lainnya yang lebih sifatnya trigger atau memicu. Apa saja? Misalnya diet. Nah, konsumsi beberapa makanan memang dikatakan memiliki efek baik terhadap si sphincter ataupun dia dapat mempengaruhi iritasi baik terhadap kerongkongan maupun lambung. Misalnya makanan-makanan yang tinggi lemak, kemudian juga makanan-makanan yang pedas ataupun makanan-makanan yang asam yang sifatnya merangsang. Kemudian juga pengaruh dari kafein dan juga rokok di sini akan mempengaruhi kekuatan dari sphincter ataupun pemisah antara kerongkongan dan lambung tersebut, dan juga alkohol. Nah, kalau dilihat di sini memang kejadian ini cukup besar ditemukan di luar negeri karena gaya hidup, misalnya obesitas orang yang berada di negara barat, konsumsi alkohol ataupun makanan-makanan dengan kandungan lemak yang tinggi. Nah, tapi mungkin dari sini kita mungkin bisa menilai dari gejala yang tadi sudah saya sebutkan, heartburn ataupun regurgitasi, dan juga faktor resiko yang ada di sini. Nah, bagaimana? Apakah saya masuk ke dalam kondisi GERD tersebut? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul. Dan tentunya pada beberapa orang apabila masih mengalami keluhan yang ringan, mereka sungkan untuk datang misalnya ke dokter, karena biasanya masih perbaikan setelah mendapat pengobatan. Nah, di sini telah dikembangkan suatu perangkat untuk menilai apakah
kita itu mengalami kondisi GERD atau tidak. Nah, ini yang disebut dengan GERD-Q. Jadi suatu ringkasan pertanyaan yang berhubungan dengan gejala-gejala yang mendukung ke arah GERD ataupun tidak. Dan ini, perangkat ini telah divalidasi penggunaannya untuk di Indonesia. Terdiri atas 6 pertanyaan, dan dari 6 pertanyaan ini masing-masing memiliki skor 0 sampai 3. Dan ini untuk melihat flashback dalam 7 hari terakhir. Kenapa 7 hari terakhir? Ya, karena kita lihat bahwa gejala-gejala GERD ini sebenarnya bukan gejala yang jarang. Kalau kita lihat tadi, banyak dalam 1 minggu terakhir, mereka mengalami keluhan-keluhan yang berhubungan dengan GERD. Misalnya pertanyaan pertama tadi berhubungan dengan heartburn. Apakah seberapa sering Anda mengalami perasaan terbakar di bagian belakang tulang dada yang kita sebut dengan heartburn tadi? Kalau misalnya cukup sering, misalnya dalam seminggu antara 4 sampai 7 hari, itu skornya 3. Kemudian seberapa sering Anda mengalami regurgitasi ataupun perasaan naiknya isi asam lambung ke arah tenggorokan? Kalau misalnya sering, ini skornya adalah 3. Namun ada beberapa keluhan yang tidak spesifik sehingga dimasukkan untuk yang tidak mendukung. Misalnya apa? Nyeri di ulu hati ataupun mual. Nah, mengapa? Karena ini lebih sering ataupun lebih spesifik ke arah dispepsia. Dan tentunya kondisi tersebut akan mengaruhi kualitas hidup kita. Misalnya sulit tidur malam karena kita sering terbangun pada saat malam hari karena keluhan rasa terbakar di dada tadi. Kemudian juga seberapa sering kita mengkonsumsi obat-obatan untuk mengurangi keluhan tersebut. Nah, nanti dari hasil penilaian tersebut kita totalkan jumlahnya. Apabila lebih dari sama dengan 8, kemungkinan, jadi di sini masih kemungkinan Anda memang termasuk dalam kondisi GERD. Nah, ini memang banyak digunakan saat ini, mulai digunakan di praktik klinik, baik oleh dokter, perawat, tapi juga pasien di sini sudah bisa mulai men-screening dirinya. Kira-kira dia termasuk dalam kondisi GERD ataupun tidak. Nah, kemudian apabila Anda sudah melengkapi pertanyaan terhadap GERD-Q ini, kemudian kita akan bertanya, jika GERD, what's next? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tentunya kalau misalnya kita ada pemeriksaan untuk penyakit lain, misalnya kita demam, kita akan periksa darah. Untuk GERD tidak selalu demikian, karena pemeriksaannya akan cukup invasif. Nah, biasanya kita akan melihat apakah ada yang disebut dengan gejala alarm. Apa itu gejala alarm? Nah, berikut saya tampilkan beberapa gejala alarm. Misalnya adalah penurunan berat badan. Nah, penurunan berat badan di sini biasanya yang sifatnya unintended, jadi memang tidak diduga ataupun tidak diketahui, beda dengan orang yang diet. Kemudian adanya gangguan menelan yang progresif, kemudian ada muntah yang sifatnya berulang ataupun terus-menerus, perdarahan saluran cerna, misalnya muntah darah, BAB hitam, anemia, riwayat keluarga dengan adanya keganasan ataupun kanker lambung atau esofagus, dan usia lebih dari 40 tahun dengan kejadian kanker lambung yang tinggi. Nah, di sini dari beberapa poin di sini, apabila kita cenderung melihat adanya kondisi yang memberat ataupun gejala alarm tersebut, nah biasanya ini harus menjadi suatu kondisi yang membuat kita waspada. Dan biasanya dari dokter juga dia akan mengevaluasi lebih lanjut. Ketika kita sudah temukan misalnya ada salah satu gejala alarm yang cukup meresahkan, nah tentunya kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan endoskopi ataupun teropong saluran cerna. Seperti saya katakan bahwa GERD ini pemeriksaannya tidak bisa dengan hanya pemeriksaan darah ataupun pemeriksaan radiologis semata, jadi kita harus melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut, yaitu namanya pemeriksaan endoskopi untuk melihat kelainan yang terjadi. Nah, namun apabila memang kita temukan tidak ada keluhan yang berhubungan, biasanya kita cukup dengan pemberian obat-obatan saja. Dan nanti kita lihat apakah terjadi pemulihan ataupun perbaikan setelah kita berikan obat. Nah, tadi saya katakan apabila misalnya kita temukan adanya gejala yang alarm tadi, biasanya kita harus melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu berupa teropong ataupun endoskopi saluran cerna bagian atas. Namun sebenarnya di sini tujuan kita untuk melakukan pemeriksaan endoskopi ataupun teropong saluran cerna bagian atas bukan untuk memastikan GERD ataupun tidak, karena lihat tadi bahwa sebenarnya apabila memang dia GERD, kita terapi, kita berikan obat, dengan obat dia perbaikan, nah mungkin itu meningkatkan kemungkinan bahwa dia memang kondisi GERD. Nah, namun pada kondisi di mana tadi kita temukan adanya gejala-gejala yang harus diwaspadai, gejala-gejala alarm, nah maka kita harus melakukan pemeriksaan lanjutan, namanya pemeriksaan endoskopi saluran cerna bagian atas. Nah, pemeriksaan endoskopi saluran cerna bagian atas di sini tujuannya untuk melihat kemungkinan ada penyebab lainnya yang menyebabkan terjadinya gangguan di lambung ini.
ya, misalnya lebih ke arah kanker ataupun keganasan. Pemeriksaan ini memang masih belum tersedia di banyak tempat di Indonesia ataupun di pusat-pusat kesehatan, karena memang ini cukup invasif dan harus dilakukan oleh gastroenterologi. Nah, di sini tujuannya biasanya kita memasukkan teropong melalui saluran rongga mulut, kemudian kita akan melihat di sini di daerah kerongkongan apa gangguan yang terjadi, dan kemudian akhirnya masuk ke daerah lambung. Nah, kita bisa melihat di sini mulai dari daerah perbatasan, daerah lambung, sampai di daerah bagian atas usus 12 jari. Dan apabila kita temukan memang beberapa kondisi yang cukup mencurigakan, biasanya kita dapat melakukan biopsi ataupun pengambilan sampel jaringan. Kemudian ada yang disebut dengan terapi penghambat pompa proton. Nah, terapi penghambat pompa proton ini adalah terapi yang kita berikan pada kondisi GERD, dan ini memang adalah obat pilihan untuk penyakit asam lambung yang naik. Nah, terapi ini tadi biasa kita berikan kalau memang tidak ada kondisi gejala alarm, gejala-gejala yang merasakan, biasa kita langsung berikan terapi. Dan biasa setelah 2 minggu kita akan terapi apakah perbaikan atau tidak. Kalau perbaikan biasa kita lanjutkan misalnya bisa sampai 4-8 minggu, tapi kalau misalnya sudah perbaikan bisa kita kurangi dosisnya ataupun hanya on demand terapi, jadi hanya pada saat kondisi dibutuhkan. Nah, di sini beberapa contoh obat mungkin yang pernah dikonsumsi antara lain misalnya omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, ataupun rabeprazol. Dan di sini harus diingat bahwa ternyata angka kesembuhan ataupun angka kurasi dari penyakit GERD ini bisa mencapai 80%. Oleh karena itu, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai terapi, tidak hanya terapi ini saja, tapi juga ada modifikasi gaya hidup yang akan saya bahas selanjutnya. Nah, kita balik pada topik yang kita bicarakan pada hari ini. Sebenarnya apa yang harus kita waspadai pada kondisi asam lambung naik ataupun kondisi GERD? Nah, ada spektrum dari penyakit GERD ini yang memang tidak harus terjadi seperti ini, namun dapat berpotensi, yaitu mulai dari awal terjadinya GERD ataupun asam lambung yang naik, kemudian yang disebut dengan Barrett esophagus atau kerongkongan esofagus, ini memang namanya, dan dapat berlanjut pada kondisi kanker ataupun keganasan. Nah, GERD ini apabila kita evaluasi lebih lanjut, saya katakan bahwa memang teropong saluran cerna atau endoskopi bukan yang rutin kita lakukan. Namun apabila misalnya kondisinya tidak perbaikan setelah kita berikan terapi, biasa kita harus lakukan teropong saluran cerna bagian atas. Nah, biasanya kita akan melihat apa yang terjadi di sana di daerah kerongkongan. Nah, di sini biasa kita lihat bahwa terjadi kerusakan pada lapisan di kerongkongan. Nah, pada kondisi normal biasanya ini akan lebih mulus, ya, ini akan rata. Kita tahu bahwa kerongkongan dia tidak terbiasa dengan sifat asam lambung. Sehingga apabila dia terus-menerus terpapar, nah ini akan menyebabkan kerusakan. Terjadi seperti keretakan atau kita bilang bahasanya mucosal break. Nah, ini ada grade-grade-nya tersendiri, ada grade A, B, C, sampai D. Nah, di sini kerusakan lapisan tersebut biasanya menandakan seberapa jauh kita harus memberikan pengobatan. Pada kondisi yang lebih lanjut, kelompok C dan D, biasa kita berikan bisa sampai 12 minggu ataupun lebih. Nah, namun ada juga kondisi di mana ternyata keluhan GERD ini pada pemeriksaan endoskopi ternyata hasilnya normal. Nah, hasil normal ini kita sebut dengan non-erosive reflux disease. Nah, biasanya ini mungkin disebabkan karena mungkin paparan yang belum terlalu hebat, ataupun bukan akibat paparan dari asam lambung. Kita tahu bahwa isi asam lambung itu tidak hanya asam lambung, tapi juga ada garam empedu dan juga enzim-enzim dari pencernaan lainnya. Nah, kemudian setelah kita lihat pada kondisi GERD ini, biasanya dengan pengobatan bisa mengalami perbaikan. Namun pada kondisi yang berat, perbaikan ini juga akan mengalami kondisi kelainan pada struktur yang akan saya bahas kemudian. Tapi pada kondisi yang lebih lanjut, yang sudah lebih advance atau sudah lebih lanjut lagi, ada yang disebut dengan namanya Barrett esophagus. Nah, Barrett esophagus atau kerongkongan esofagus ini, namanya ini diambil dari penemunya, yaitu Dr. Norman Barrett di Australia. Ini adalah suatu kerusakan struktur yang lebih lanjut sehingga terlihat di sini bahwa dikatakan mukosanya itu hampir menyerupai lambung. Nah, kerusakan yang terjadi pada Barrett esophagus ini disebut dengan lesi prekanker. Jadi lesi yang terjadi sebelum kanker. Dan biasanya kita harus melakukan pemeriksaan biopsi untuk melihat
kelainan secara sel apa yang sudah terjadi. Biasanya sudah mulai terjadi kerusakan dan sudah terjadi perubahan dan menjadi beresiko untuk terjadinya kanker. Nah, walaupun demikian, tidak semua yang mengalami berat esofagus ini beresiko mengalami kanker. Karena biasanya ini akan dipengaruhi misalnya usia lebih lanjut, kemudian jenis kelamin laki-laki, dan juga gaya hidup, misalnya kebiasaan merokok ataupun minum alkohol. Nah, di luar negeri sendiri itu, setiap tahunnya kondisi berat esofagus ini sekitar 0,5 sampai 1% dapat berakibat pada kondisi kanker ataupun kondisi yang lebih lanjut. Nah, apabila sudah lebih lanjut, inilah yang kita sebut dengan kanker esofagus. Nah, kanker esofagus tentu ini kita harus merefer ke dokter onkologi, dokter keganasan untuk penanganan lebih lanjut. Nah, kalau kita melihat dari spektrum ini yang harus kita waspadai. Walaupun sebenarnya dia tidak selalu berakibat dengan kondisi berat esofagus ataupun kanker, namun tetap beresiko apabila tidak ditangani dengan secara adekuat. Nah, tadi saya sempat berkata bahwa apabila terjadi penyembuhan dari GERD tersebut pada kondisi yang berat, bisa sembuh, tapi bisa juga menimbulkan kondisi yang lebih lanjut. Ini yang kita sebut dengan penyempitan ataupun struktur esofagus. Jadi sama apabila kita mengalami luka misalnya di kulit, biasanya pada saat kita mengalami penyembuhan, biasanya dia akan lebih kaku ataupun lebih keras. Nah, sama di esofagus, kalau misalnya dia mengalami penyembuhan, biasanya dia akan mengalami struktur. Nah, ini gambarannya yaitu adanya penyempitan dari saluran esofagus di sini akibat digantikannya dengan jaringan parut. Kalau dilihat secara pemeriksaan radiologi dengan zat kontras, bisa dilihat di sini, dia kondisinya akan menjadi semakin menyempit. Nah, penyempitan ini biasanya diperlukan teknik lebih lanjut untuk melebarkan rongga tersebut, karena biasanya pasien itu akan mengeluh sulit untuk menelan makanan yang padat, dan biasanya ada rasa tadi regurgitasi, kembali lagi, itu makanan yang balik naik ke atas. Apa komplikasi lainnya yang disebabkan? Nah, tadi saya sudah berbicara mengenai komplikasi yang berhubungan dengan struktur di kerongkongan, tapi kita harus ingat bahwa kerongkongan kita itu berdekatan dengan struktur lainnya, yaitu tenggorokan, rongga mulut, dan juga bagian lainnya. Sehingga adanya asam lambung yang naik ke atas bisa juga mengenai organ sekitarnya. Misalnya yang pertama di sini adalah asma. Jadi di sini asma bukan berarti bahwa GERD tersebut menyebabkan asma, bukan. Tapi kondisi asma di sini dapat diperberat dengan adanya kondisi GERD. Mengapa? Karena kita tahu tadi bahwa aliran asam lambung yang naik ke atas bisa naik dan kemudian akan mengenai struktur di sekitarnya, yaitu misalnya di sini tenggorokan. Sehingga apabila mengenai tenggorokan, kemudian kita tertelan, nah di situ bisa menyebabkan terjadinya reaktivasi ataupun bisa merangsang dari saluran nafas kita menjadi menyempit. Sehingga biasanya pada pasien-pasien asma yang kadang mungkin tidak terkontrol ataupun pasien-pasien yang sulit untuk diobati, mungkin biasanya kita lakukan evaluasi lebih lanjut, apakah misalnya dia mempunyai gejala GERD atau tidak. Dan biasanya setelah kita berikan terapi terhadap keluhan GERD, biasa keluhan asmanya juga dapat ditangani. Kemudian laringitis kronik. Nah, laring ini juga adalah bagian yang berdekatan dengan tenggorokan, bisa kita lihat di sini gambarnya. Dia berdekatan dengan pita suara. Jadi ruangan yang berada dekat dengan pita suara. Nah, di sini biasanya apabila terjadi aliran balik dari asam lambung dan mengenai dari lokasi laring ini bisa terjadi inflamasi sehingga peradangan dan orang tersebut bisa mengalami kesulitan pada saat menelan, nyeri pada saat menelan, ataupun dia bisa mengenai pita suara sehingga yang selanjutnya dapat menyebabkan terjadinya keluhan suara serak dan sebagainya macamnya. Kemudian bisa juga mengenai erosi dental, yaitu di sini terjadi kerusakan pada gigi, dan pada kondisi lainnya ada juga kondisi peradangan paru, pada kondisi paru infeksi paru yang terjadi berulang. Nah, di sini kalau di luar negeri mereka biasanya menggambarkan pada kondisi infeksi paru yang terjadi beberapa kali dalam setahun. Namun di sini belum diketahui penyebabnya apa, tidak disebabkan infeksi. Nah, ini harus kita evaluasi lebih lanjut. Apakah ini mungkin berhubungan dengan peradangan dari paru? Ya, apakah ini nanti penyebabnya juga berhubungan dengan GERD? Oke, jadi tadi kita sudah tahu bahwa apa yang harus kita waspadai ketika kita mengalami kondisi GERD, dan kemudian apa faktor resikonya, dan bagaimana kita tahu kita mengalami kondisi GERD. Kemudian kita ingin tahu apa sih yang dapat kita lakukan selanjutnya. GERD ini sama seperti penyakit lainnya. Kita tidak bisa hanya dengan pengobatan, minum obat saja, tapi kita butuh perencanaan. Nah, perencanaannya yang pertama yaitu adalah dengan modifikasi gaya hidup.
modifikasi gaya hidup di sini kalau kita lihat tadi bahwa ini memang dipengaruhi misalnya dengan obesitas. Misalnya orang yang obesitas, maka mungkin kita sarankan untuk penurunan berat badan. Kemudian dia dipicu oleh beberapa jenis makanan, kemudian minuman, rokok. Nah, mungkin kita bisa memberikan evaluasi pada diri kita sendiri, apakah kita memiliki kebiasaan untuk konsumsi makanan-makanan tersebut. Nah, kemudian setelah dilakukan modifikasi gaya hidup, kita berikan pengobatan yang tepat. Nah, ini yang penting juga karena ini sering dikaitkan dengan kondisi mah biasa, sehingga beberapa orang cenderung dia akan diobati apotik dan keluhannya akan berkurang. Namun biasanya akan timbul kembali. Nah, apabila sudah timbul kembali dan juga kondisi yang sakitnya cukup berat, nah mungkin di sini kita harus mendapatkan pendapat dari dokter, ya. Karena pengobatan untuk GERD tidak biasa dengan pengobatan dengan mah biasa, karena biasanya waktunya juga cukup lebih panjang dan juga dia membutuhkan dosis yang lebih tinggi. Dan tentunya kepatuhan dari minum obat. Mengapa ini penting? Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa pengobatan untuk GERD ini bisa sampai 8 hingga 12 minggu. Nah, umumnya kita saja yang dalam misalnya minum obat seminggu sering tidak teratur, apalagi ini. Dan juga cara peminuman obatnya yang biasanya 30 menit sampai 1 jam sebelum makan. Nah, ini yang sering menjadi tantangan kita dalam kita mengatasi kondisi GERD ini. Sehingga apa yang terbaik yang bisa kita lakukan apabila kita mengalami kondisi GERD tersebut. Nah, ini ada beberapa anjuran. Beberapa orang cenderung memang mengalami keluhan GERD ini ataupun keluhan heartburn biasanya pada malam hari dan biasanya sering terbangun pada pagi hari karena rasa terbakar. Nah, ini ada pengaruhnya dengan konsumsi makanan. Nah, di sini disarankan kita untuk menghindari makan itu setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur. Nah, mengapa kondisi tersebut? Karena makanan itu butuh proses masuk ke daerah lambung hingga ke usus itu antara 6 sampai 8 jam. Nah, sehingga biasanya kalau masih kurang dari 3 jam, nah biasanya makanan itu masih berada di lambung dan kemudian kita tidur, nah makanan itu akan beresiko untuk naik ke atas. Nah, ini juga akan menjadi tantangan bagi kita yang mungkin hidup di kota besar, di mana biasanya pulang larut malam, baru sempat makan di rumah, kemudian akhirnya baru tidur. Nah, ini yang harus kita modifikasi, bahwa kita harus mengatur jam makan kita. Jadi tidak boleh terlalu dekat dengan waktu tidur, minimal 3 jam, ya, karena membutuhkan proses. Kemudian meninggikan posisi kepala saat tidur. Nah, di sini meninggikan posisi kepala saat tidur mungkin akan bermanfaat bagi mereka yang memang ada keluhan GERD atau heartburn tadi, sering terbangun pada malam hari. Nah, tadi ini kita tahu bahwa adanya katup pemisah tadi menghalangi naiknya aliran asam lambung. Nah, tapi apabila terjadi kelemahan, dia akan cenderung lebih terbuka, dan ketika kita tiduran, dia akan cenderung naik. Oleh karena itu dibutuhkan gravitasi ataupun suatu gaya yang menarik bersihan asam lambung itu ke bawah. Nah, ini bisa dibantu dengan meninggikan posisi kepala saat tidur kurang lebih 15-20 cm. Kemudian tadi beberapa kondisi, misalnya modifikasi berat badan yang berlebih, kemudian juga menghentikan kebiasaan merokok, dan juga menghentikan konsumsi alkohol. Nah, di sini penelitiannya memang masih ya ada yang mendukung, ada yang tidak. Namun, kalau kita lihat mekanismenya, kurang lebih ini dapat membantu mengurangi gejala yang dialami. Nah, kemudian makanan. Di sini makanan yang penting bukan hanya apa makanan yang harus kita hindari. Karena biasa cenderung diberikan nasihat makan jangan makanan tertentu. Namun sebenarnya tidak hanya itu, tadi 3. Jadi makanan itu berpengaruh terhadap postur, kemudian bagaimana Anda makan, dan apa yang Anda makan. Nah, kalau postur, tadi sudah saya katakan, makanan itu setidaknya dihindari, jangan terlalu dekat dengan waktu tidur. Tujuannya apa? Agar dia memberi kesempatan agar itu makanan masuk ke usus ataupun diproses lebih lanjut ke bagian bawah. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana Anda makan. Nah, bagaimana Anda makan di sini berhubungan dengan kebiasaan kita. Karena sebagian besar dari kita biasanya akan, karena waktu makan akan lebih banyak pada satu porsi. Misalnya makan malamnya lebih banyak, makan siangnya lebih banyak, atau makan paginya lebih banyak. Nah, mungkin ini bisa kita akali dengan cara kita membagi waktu makan. Jadi misalnya kita makannya sedikit tapi sering. Nah, ini dengan kondisi tersebut akan memberikan kesempatan pengosongan lambung yang lebih cepat, sehingga aliran balik dari makanan ke kerongkongan ataupun ke atasnya ini akan menjadi berkurang. Dan tentunya banyak yang apa yang kamu makan. Nah, dari apa yang kamu makan
ini ada beberapa rekomendasi yang sebaiknya dihindari. Misalnya di sini adalah makanan-makanan yang sifatnya memang merangsang, sifatnya dia asam, sehingga dia akan mengiritasi dari kerongkongan ataupun lambung tersebut. Misalnya beberapa buah-buahan yang sifatnya asam, tomat, bawang, kemudian minuman-minuman yang sifatnya mengandung soda, dan juga makanan-makanan yang sifatnya pedas. Nah ini memang bagi kita orang Indonesia akan cukup sulit karena makanan kita sehari-hari pedas. Namun sifat dari makanan-makanan inilah yang sifatnya dapat mengiritasi. Kemudian juga yang mempengaruhi dari katup pemisah antara lambung dan juga kerongkongan. Tadi saya katakan bahwa katup pemisah tadi bisa disebabkan karena faktor persarafan ataupun hormonal. Nah, beberapa makanan dia mempunyai efek hormonal untuk menyebabkan berkurangnya kekuatan katup pemisah. Misalnya adalah makanan-makanan yang berlemak, kemudian juga kopi, teh, dan juga minuman-minuman yang mengandung kafein, coklat, ataupun juga mint. Nah, sehingga apabila kita sudah terapkan ini, disertai dengan pengobatan yang taat ataupun teratur, dan juga cara minum obat yang sesuai, diharapkan kita dapat mengurangi resiko apa yang harus kita waspadai tadi. Sehingga akhirnya kita masuk pada kesimpulan untuk pembicaraan kita pada hari ini. Yang pertama, saya katakan bahwa GERD itu tidak selalu memberikan gejala yang spesifik. Oke, sebagian besar mengeluhkan heartburn ataupun regurgitasi. Namun sebenarnya ada gejala-gejala lain yang tidak spesifik. Seperti tadi saya bilang, mungkin dia infeksi saluran pernapasan ataupun misalnya suara yang serak. Sehingga kita harus lebih waspada. Kemudian komplikasi GERD ini dapat menyebabkan kondisi medis yang serius. Misalnya apa? Tadi saya katakan kondisi kerongkongan esofagus yang mengalami kondisi beret esofagus, kemudian akhirnya dapat beresiko untuk terjadinya kondisi malignansi ataupun kanker. Kemudian pada kondisi tertentu ini membutuhkan pemeriksaan yang lebih lanjut. Nah, pada kondisi tertentu yang saya sebutkan tadi, misalnya ada gejala alarm yang seperti penurunan HB, anemia, kemudian juga kesulitan menelan yang lebih progresif, ataupun misalnya pasien tersebut mengalami penurunan berat badan, mungkin ini harus melakukan evaluasi lebih lanjut oleh dokter. Dan tentunya kita membutuhkan upaya untuk mengatasi GERD yang tidak hanya dengan pengobatan saja, tapi juga berdasarkan modifikasi gaya hidup. Karena ini merupakan suatu komponen yang satu paket. Tidak hanya pengobatan untuk GERD, beberapa pengobatan lain, misalnya sakit hipertensi, diabetes, ini juga membutuhkan tidak hanya obat, namun juga gaya hidup. Itu yang harus penting kita pikirkan. Oke, mungkin demikian untuk penjelasan saya mengenai GERD ataupun asam lambung yang naik, apa yang harus kita waspadai. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Dr. Marcel untuk presentasinya yang begitu lengkap, detail buat para peserta. Jadi banyak yang sudah disampaikan, awalnya mungkin belum tahu mengenai GERD, sampai akhirnya setelah penjelasan ini mungkin sudah lebih jelas, atau mungkin ada yang masih bertanya-tanya. Kami buka kesempatan untuk para peserta untuk mengajukan pertanyaan, berdiskusi dengan Dr. Marcel. Kami persilakan. Saya batasi 3 penanya dulu. Moderator tanya ya. Oh baik, silakan. Terima kasih Dr. Marcel. Saya ini ibu rumah tangga, Bu Badariah. Umurnya udah 55. Umurnya 55 tahun. Tadi saya senang sekali tadi Pak Dokter menjelaskan, jadi saya tahu seperti itu. Nah, karena usia saya udah di atas 50 atau 50 tahun, tadi yang dipaparkan oleh Dr. Marcel, ini saya apa yang saya alami seperti itu, karena apa? Saya itu mungkin disebut GERD apa tidak, saya juga kurang tahu. Jadi saya kalau pagi hari itu suka mual, Dok. Suka mual, dan kadang-kadang saya sampai berdahak di tenggorokan aja. Tapi kalau lambung atau emah itu saya nggak ada sakit, nggak ada batuk dan segalanya, cuma itu aja. Akhirnya saya berobat ke dokter gitu kan. Memang betul dikasih obat yang sebelum makan gitu kan. Pada saat saya udah minum obat, ikutin anjuran dokter itu, saya sembuh dok gitu. Tapi nanti kadang-kadang udah sebulan atau 2 bulan saya kambuh lagi seperti itu.
Padahal saya juga udah menjalankan kalau mau tidur sebelum 3 jam, saya juga nggak bakalan makan, seperti itu. Lalu tidur dengan menggunakan bantal dan sebagainya, udahlah saya laksanakan. Tapi kenapa kok setiap pagi itu saya mual sekali ya dok. Tapi kalau udah diisi makanan atau minum dan sebagainya, itu udah nggak ada lagi gitu. Jadi nggak boleh mulut itu kosong gitu loh dok, seperti itu. Jadi harus ada yang dimakan sedikit atau apa, seperti itu. Nah ini kebiasaan saya tadi kan Pak Dokter bilang kalau minum teh atau kopi. Nah, sedangkan saya pagi hari kadang-kadang minum teh, tapi walaupun saya tidak menggunakan gula gitu, yang teh tawar aja. Nah, kalau nggak minum teh pagi hari ini, ya itu tadi dok. Jadi mulut ini kalau nggak diisi apa atau apa itu kadang-kadang udah berapa jam saya mual seperti itu. Nah, itu apakah masuk seperti itu atau tidak ya dok? Makasih dok. Ya, terima kasih Bu Badaria untuk pertanyaannya. Jadi kalau melihat dari cerita Ibu, yang pertama kita harus bagi dulu. Yang pertama, apakah benar Ibu GERD ataupun tidak? Ya. Nah, tadi ada perangkat yang dapat membantu Ibu, apakah Ibu ini termasuk GERD atau tidak, dengan GERD-Q. Mungkin Ibu bisa search nanti di internet. Nah, apabila kondisi tersebut, misalnya skornya misalnya lebih dari sama dengan 8, nah mungkin kemungkinan besar ini adalah GERD. Nah, ketika Ibu kemungkinan besar GERD, maka kita harus memberikan pengobatan. Nah, Ibu tadi mungkin sempat berkata bahwa pengobatan yang diberikan obat sebelum makan. Tapi obat sebelum makan itu banyak, Bu. Ada obat yang seperti saya katakan tadi, penghambat pompa proton, misalnya adalah golongan omeprazol, lansoprazol, dan lain sebagainya, ataupun golongan antihistamin yang kita sebut biasanya dengan ranitidin. Nah, mengapa ini penting pengobatan? Karena untuk GERD, obat pilihan ataupun drug of choice-nya adalah golongan PPI. Dan pengobatannya itu juga tidak sama dengan kita sakit mah ataupun mual seperti biasa. Karena dia membutuhkan dosis yang lebih tinggi. Kalau misalnya pada kondisi yang normal, sakit mah biasa cukup diberikan 1 kali sehari. Namun pada kondisi GERD biasa kita berikan 2 kali sehari dan juga dalam waktu yang lebih lama, bisa mencapai 8-12 minggu. Dan biasanya setelah kondisi 8 dan 12 minggu itu, biasanya kita kurangi perlahan-lahan, jadi tidak langsung kita hentikan. Setelah itu kita kurangi perlahan-lahan, apabila perbaikan bisa kita stop. Dan setelah kita stop, ada keluhan kembali, mungkin kita bisa minum kembali obatnya, atau yang kita sebut dengan on-demand therapy. Nah, namun pada beberapa kondisi, di mana misalnya kita sudah memberikan pengobatan yang adekuat, kemudian kita juga sudah melakukan modifikasi gaya hidup, tapi ternyata masih ada keluhan tersebut. Nah, ini yang kita ada tempatnya untuk melakukan evaluasi lebih lanjut, yaitu misalnya dengan pemeriksaan teropong saluran cerna bagian atas. Apalagi apabila keluhan ini sudah sangat mengganggu Ibu dalam aktivitas sehari-hari. Nah, tujuannya untuk melakukan teropong saluran cerna bagian atas bukan untuk mendiagnosis GERD, namun lebih untuk menyingkirkan ada nggak penyebab lainnya yang menyebabkan kondisi GERD tersebut. Kalau kita lihat di Indonesia, gejala-gejala lambung ini ternyata penyebab yang paling tinggi disebabkan karena infeksi kuman, yaitu Helicobacter pylori. Dan kita harus memberikan pengobatan yang juga pengobatannya berbeda, tidak hanya dengan pengobatan lambung seperti biasa. Dan biasanya diberikan juga kombinasi antibiotik. Tujuannya untuk menghilangkan kuman tersebut. Nah, tentunya selain itu tadi modifikasi gaya hidup tujuannya untuk mencegah agar ini tidak berlangsung lebih kronis. Jadi ketika sudah ada kerusakan pada lapisan permukaannya, kita tidak memperparah dengan memberikan paparan terhadap makanan ataupun misalnya minuman kafein yang dapat memperparah kondisi. Dan tentunya ini harus dihindari. Mungkin tidak bisa langsung kita stop, tapi mungkin bisa dikurangi sampai akhirnya dihindari. Ya, mungkin kalau Ibu biasanya minum teh, ya Ibu minum teh ataupun kopi, dan teh itu mungkin juga tidak teh jeruk kadar kafeinnya tidak tinggi, yang lebih pekat. Namun memang sebaiknya sesuai anjuran itu untuk dihindari. Mungkin demikian Bu Badaria. Ya, terima kasih Dr. Marcel. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Badaria. Dok, ini ada pertanyaan kedua lewat chat. Ini kalau yogurt yang dijual di supermarket itu boleh nggak dikonsumsi? Bagaimana dengan roti atau oatmeal? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk yogurt yang dijual di supermarket, ya biasanya itu memang mengandung probiotik, yaitu fungsinya sebenarnya untuk kesehatan pada saluran cerna, jadi menyeimbangkan antara kuman yang baik
yang memang berfungsi untuk memproses ataupun sifatnya mencerna makanan yang berada di dalam saluran cerna kita, dan juga kuman yang sifatnya jahat yang bisa menyebabkan kondisi infeksi. Tapi di sini dia sifatnya bukan untuk pengobatan GERD, karena kita balik lagi pada definisi GERD. Kalau definisi GERD itu dia sifatnya adalah asam lambung yang naik. Jadi apa yang kita lakukan untuk mengurangi pengeluaran asam lambung, ya kita berikan pengobatan dan juga kita hindari makanan-makanan yang sifatnya merangsang. Dan kemudian untuk beberapa kondisi, untuk beberapa makanan lain tadi, misalnya roti ataupun oatmeal, beberapa penelitian memang menunjukkan bahwa ternyata karbohidrat yang sifatnya kompleks ini dapat memperberat kondisi GERD tersebut, karena ini berhubungan dengan proses pencernaan yang lebih lama. Tapi memang ini masih belum dilakukan pada populasi yang besar, sehingga untuk roti atau oatmeal asalkan tidak ada gangguan masih bisa dikonsumsi seperti biasa. Ya, baik dok. Untuk pertanyaan yang ketiga, ini menyangkut situasi pandemi saat ini. Apakah ada yang GERD ini masuk dalam penyakit penyerta gitu ya dok? Maksudnya penyakit pandemi mungkin COVID-19 ya? Ya dokter. Kalau kita ingat COVID-19 itu memang gejalanya banyak sekali. Kadang-kadang orang bisa diare, ternyata diketahui dia mengalami COVID-19. Tapi untuk GERD itu sendiri lebih berhubungan dengan penyakit yang sifatnya memperberat. Jadi memang belum ada penelitian apakah kondisi GERD ini termasuk salah satu bagian dari COVID-19, tapi ada suatu penelitian, tapi juga itu masih dalam populasi kecil. Ya, ternyata pada kondisi orang dengan GERD yang berat, ya, ternyata kondisi COVID yang dialami juga dapat lebih berat. Kalau ini saya gambarkan tadi, misalnya struktur dari kerongkongan kita ini berdekatan dengan tenggorokan, sehingga apabila terjadi aliran balik dan dia dapat masuk ke dalam tenggorokan, nah tentu apabila dia mengalami COVID dan juga mengalami GERD, ini akan memperparah kondisi tersebut. Jadi sebenarnya ini tidak termasuk bagian dari COVID-19, tapi mungkin apabila ada kondisi GERD yang berat, dia akan memperparah juga kondisi dari COVID-19 tersebut. Ya. Sama halnya dengan penyakit lainnya ya, misalnya dia ada obesitas, ataupun hipertensi, ataupun diabetes yang berat, apabila dikombinasi dengan dia COVID-19, tentu ini akan mempengaruhi outcome ataupun luaran dari COVID tersebut. Baik dok, ini ada satu yang raise hand, kami persilakan dari Pak Jan Sapulete. Ya, baik Ibu Moderator, bisa dengar suara saya Ibu? Bisa Pak. Oke, baik, terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Dr. Marcel dan juga Ibu Moderator Dr. Jesslyn, karena apa yang dilakukan oleh kedua dokter ini bahkan dengan teman-teman itu sangat membantu khususnya untuk teman-teman penderita GERD dan mungkin juga GERD anxiety seperti itu. Saya penderita dispepsia, belum sampai GERD sih, karena saya tidak pernah merasakan chest burn atau yang sudah dijelaskan oleh Dr. Marcel. Jadi saya dispepsia, khususnya dispepsia fungsional sudah 1 tahun. Misalnya sudah 1 tahun dari tahun 2019. Jadi saya sudah pelajari banyak juga sih tentang terkait GERD anxiety dan juga dispepsia fungsional. Jadi lanjut saja yang ingin saya tanyakan, ada beberapa pertanyaan, namun saya mencoba untuk menggabungkannya saja. Yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa mengapa sampai asam lambung atau terjadinya GERD itu asamnya reflux kembali ke kerongkongan atau tenggorokan, itu karena otot atau katup pemisah otot low esophageal sphincter itu lemah. Jadi dengan mudah asamnya itu bisa kembali dari lambung ke daerah kerongkongan. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama, bagaimana kita atau ada tips-tips untuk cara memperkuat otot atau katup pemisah
antara lambung dan juga kerongkongan, kayak gitu, supaya tidak mudah terjadinya reflux dari asam lambung tersebut. Kemudian yang berikut, bagaimana sih terapi atau pengobatan yang dilakukan terhadap pasien yang mungkin tidak hanya terkena GERD, tapi juga disertai dengan anxiety. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kebanyakan atau sebagian besar penderita GERD itu juga disertai dengan anxiety atau kecemasan yang berlebihan. Dan ini menjadi lingkaran setan. Ketika terjadi GERD, maka anxiety-nya kumat. Ketika anxiety-nya kumat, asam lambung nyemprot semakin banyak, maka GERD-nya akan semakin lebih parah. Jadi pengobatannya atau terapinya itu yang diberikan terhadap penderita GERD dan juga anxiety itu seperti apa. Kemudian yang terakhir, Ibu Moderator, mungkin ada banyak referensi atau pendapat dari ahli-ahli kesehatan, dokter, dan juga berbagai referensi yang lain mengatakan terkait dengan permen karet dan juga konsumsi permen karet dan juga Yakult, minuman prebiotik. Nah, kira-kira dari pendapat Dr. Marcel atau dari segi medis sendiri itu seperti apa kira-kira penggunaan atau konsumsi permen karet ketika kita terkena GERD atau asam lambung yang berlebihan, dan juga penggunaan atau konsumsi minuman prebiotik Yakult. Nah, itu kira-kira dari segi medis seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Ibu Moderator dan juga Dr. Marcel. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Jasa Pulete. Jadi yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kekuatan dari katup pemisah. Nah, uniknya tubuh kita itu memang sudah dirancang dan dibuat sedemikian rupa agar katup itu memiliki kekuatan yang tinggi. Jadi itu pada kondisi normal memang kekuatannya tinggi, sehingga dia tidak bisa balik naik ke atas tanpa ada suatu pemicu. Sehingga kalau ditanya apa yang dapat meningkatkan, tidak ada. Tapi apa yang dapat kita lakukan agar tidak mengurangi kekuatan dari si katup tersebut? Ya tadi kembali lagi, bukti-bukti medis yang banyak ditemukan saat ini itu paling sering berhubungan dengan obesitas. Mengapa? Karena tekanan dalam perutnya akan meningkat, sehingga dia akan meningkatkan aliran balik yang ke atas, sehingga katupnya menjadi lemah. Kemudian yang kedua juga konsumsi beberapa makanan yang dikatakan sifatnya merangsang hormon. Misalnya coklat, kokoa itu dia mengandung kandungan metilsantin. Dia akan metilsantin ini adalah salah satu zat yang dia akan mempengaruhi kekuatan dari katup pemisah antara kerongkongan dan lambung. Jadi kalau untuk ditanya apa yang menguatkan, tidak ada, tapi kita bisa mencegah supaya dia tidak mengalami penurunan. Ya. Kemudian yang kedua, nah ini bagus sekali pertanyaannya antara anxiety dan GERD. Jadi antara anxiety atau orang lebih sering menyebutkannya dengan gangguan cemas, ya, gangguan cemas dan GERD, nggak hanya GERD, penyakit lambung lain ini sering sahabat karib, ya. Beberapa pasien yang sering saya temukan di praktik, ya memang mereka keluhan awal datang yaitu adalah keluhan yang berhubungan dengan lambung, ya. Tapi setelah kita eksplor lebih lanjut, oh ternyata kita lihat dia ada stresornya nih. Kemudian sebenarnya kita hanya memberikan obat seperti biasa saja, bukan obat untuk GERD. Kemudian kita ajak dia ngomong, dan kemudian kadang-kadang kita harus melakukan konsultasi dengan dokter psikosomatik, dan setelah diobati ternyata perbaikan. Jadi kondisi ini sahabat karib. Tapi pada kondisi memang ada GERD dan ada gangguan cemas, memang kita masih bisa memberikan terapi obat anti cemas. Tapi satu yang memang harus penting, kembali lagi, apakah dia GERD atau apakah dia cemas? Tujuannya apa kita membedakan tersebut agar kita bisa memberikan terapi yang sesuai, ya. Karena kita lihat orang cemas biasanya dipicu oleh suatu penyebab sehingga akan menimbulkan gejala-gejala yang berhubungan dengan sama tadi saluran pencernaan, bahkan bisa heartburn, bahkan kadang-kadang karena asam lambung bisa naik sampai ke bagian yang lebih atas, kadang orang merasa perasaan seperti tercekik. Itu ada beberapa keluhan seperti itu, ya. Tapi memang penting, ini adalah sahabat karib antara gangguan cemas, gangguan psikis, dan gangguan lambung. Tidak hanya GERD, tapi juga dispepsia lainnya. Kemudian antara konsumsi permen karet dan Yakult, di sini untuk tidak ada berhubungan secara langsung, tapi yang harus diingat bahwa Yakult ini adalah suatu probiotik. Jadi membuat suatu lingkungan yang seimbang antara kuman yang baik dan kuman yang buruk. Nah, tapi di sini dia tidak hanya bekerja di lambung, dia juga bekerja di usus. Sehingga kalau
untuk terapi GERD saja ini tidak bisa. Untuk GERD, drug of choice selain modifikasi gaya hidup adalah dengan obat-obat penghambat pompa proton yang tadi saya sebutkan. Ya, demikian. Makasih Dokter Marcel. Ini banyak pertanyaan nih, Dok. Nggak apa-apa ya, Dok? Ya. Dok, ini pertanyaannya mengenai air putih yang dicampur dengan lemon. Ada yang bilang bahwa itu baik untuk kesehatan, tapi apakah bermanfaat bagi pasien GERD? Yang kembali lagi tadi seperti yang saya katakan, apabila sifatnya dia terlalu asam, ya dia dapat menyebabkan iritasi yang lebih lanjut. Sehingga kalau orang sudah ada kerusakan, misalnya tadi esofagitis kita sebut, terjadi kerusakan pada mukosa, terpapar kondisi yang lebih asam lagi, tentu ini akan memperburuk kondisi. Sehingga sebaiknya kalau pun minum jangan yang terlalu asam, ataupun bahkan sebaiknya dihindari. Baik. Yang berikut mengenai penurunan berat badan, apakah bisa karena GERD, Dok? Nah, gue berhentiin Zoom dulu ya. Ini. Jadi kondisi GERD kadang-kadang memang menyebabkan kondisi di mana dia terjadinya penurunan nafsu makan. Nah, biasanya setelah kita terapi, dia sudah akan lebih toleransi dan juga perencanaan makanan yang baik, seperti yang saya bilang tadi. Makannya dipisah lebih sering dengan jumlah porsi yang lebih sedikit. Nah, tapi bedakan, kita melakukan penurunan berat badan itu untuk mengurangi keluhan GERD. Dari bukti-bukti yang modifikasi gaya hidup, mengurangi merokok, atau segala macam, yang lebih memiliki hubungan yang kuat itu dengan mengurangi penurunan berat badan tadi. Jadi pada kondisi obesitas, kita lakukan modifikasi penurunan berat badan, ini akan memperbaiki keluhan GERD. Karena tekanan di dalam perut akan berkurang, resiko untuk makanan naik ke daerah lambung dan juga kerongkongan itu akan semakin mengecil. Nah, tapi kondisi GERD itu bisa menyebabkan penurunan berat badan apabila tadi kondisinya yang lebih lanjut, berat. Dan ini termasuk dalam alarm symptoms. Ketika sudah ada GERD, kemudian penurunan berat badan yang drastis, yang unintended, seperti yang saya tadi katakan. Jadi ini tidak direncanakan. Nah, ini termasuk alarm symptoms. Dan ini harus dilakukan konsultasi dengan dokter penyakit dalam lebih lanjut untuk mungkin harus dilakukan tindakan endoskopi ataupun teropong saluran cerna bagian atas. Itu. Ya. Baik dokter, terima kasih. Dari pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yurika Marbun, masuk angin apakah memperburuk GERD juga, Dok? Ya, jadi sini biasanya GERD itu sering disertai dengan gejala bersendawa, ya, ataupun orang juga sering mengeluh keluhan utama dari GERD ini adalah lebih sering bersendawa. Kondisi tersebut kalau kita lihat memang karena kita kondisi menelan ataupun makan, kita akan mengkonsumsi udara juga. Nah, udara yang masuk ke dalam kerongkongan, akhirnya ke daerah lambung, apabila dia tidak sempat untuk akhirnya diteruskan, dia akan kembali lagi naik ke atas, sehingga timbullah keluhan-keluhan sendawa. Nah, kalau untuk GERD itu lebih sering berhubungan dengan tadi keluhan sendawa tadi. Tapi kalau untuk masuk angin mungkin bisa bagian dari dispepsia, karena masuk angin juga pengertiannya kan masih tidak spesifik ya, masih luas sekali orang mengartikan masuk angin bisa aja perut kembung ataupun misalnya nyeri ulu hati. Tapi kalau GERD biasanya lebih berhubungan dengan sendawa. Ya, jadi karena katupnya dia tidak kuat, sehingga udara itu bisa mudah naik ke atas sehingga timbul keluhan yang berupa bersendawa tadi. Ya, baik dokter. Kemudian dari Ibu Maradona Putra, apakah ada obat yang disarankan dok jika kita tiba-tiba terserang GERD dan mudah ditemukan? Di mana saja gitu dok obatnya? Ya. Untuk pengobatan GERD, jadi prinsipnya kita mencegah pengeluaran asam lambung yang berlebihan. Ya, pengobatan asam lambung yang berlebihan. Nah, obat yang dipilih adalah obat golongan penghambat pompa proton. Jadi dia menghambat pompa yang mengeluarkan si asam lambung supaya asam lambungnya nggak keluar berlebihan. Ya, beberapa obat memang bisa didapat di apotek tanpa resep dokter. Tapi memang kadang-kadang ada yang membutuhkan resep dokter. Tapi misalnya obat-obat yang sering yang mudah kita dapatkan di apotek, antara yang ranitidin, ya, itu dapat mengurangi keluhan untuk sementara. Sedangkan obat-obatan lainnya, misalnya antasida, itu tidak berefek untuk keluhan GERD. Dia hanya sifatnya untuk penyangga. Jadi sifatnya yang tadinya asamnya tinggi, jadi kita turunin jadi lebih kurang asam. Nah, ataupun basah gitu.
Sehingga untuk pengobatan apabila kondisinya lebih lanjut, mungkin kita memang harus mendapat konsultasi dari dokter, karena ingat dosis yang dikonsumsi untuk GERD itu berbeda dengan kita dispepsia ataupun sakit mah biasa. Dosisnya lebih tinggi, dan juga harus diingat konsumsi obatnya, cara pemakaian obatnya. 30 menit sebelum ataupun 1 jam sebelum makan. Ya. Ya, baik. Dokter, ini dari Ibu Monika Susanto, kalau lambung nggak enak, rasanya pengen BAB terus, kenapa ya dok? Ya, masih banyak penyebabnya, seperti yang tadi saya katakan, bahwa GERD dan MAH ini bisa tumpang tindih ataupun bisa berhubungan. Jadi MAH itu biasanya lebih dominan nyeri ulu hati, mual, ataupun gangguan gerakan di usus. Biasanya itu yang menyebabkan gerakan lambungnya terganggu. Kalau kita di kedokteran kita menyebutnya dengan gastroparesis ya, ataupun terjadinya kelemahan dari lambung ataupun saluran cerna, dan pengobatannya juga berbeda dengan GERD. Jadi itu yang harus dibedakan. Kembali lagi saya mendorong buat teman-teman kalau misalnya ada keluhan yang nggak spesifik, mau tahu ini GERD atau tidak, coba search di internet GERD-Q. Kira-kira masuk kriteria ini ataupun tidak. Gitu. Ya. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya Ibu Monika. Nah, kemudian ini dari Pak Krisoilait. Dr. Marcel, makasih infonya. Mau tanya, kalau sakit mah nggak boleh makan buah salak saat perut kosong, apa benar dok? Ya, pokoknya sifatnya seperti yang saya katakan tadi, makanan semua yang sifatnya asam, dia dapat memperparah, mengiritasi, baik kerongkongan ataupun saluran cerna. Nah, tapi juga ada beberapa makanan yang sifatnya dia mengurangi kekuatan otot pemisah antara kerongkongan dan juga lambung. Ya, jadi ya dan makanan yang dikonsumsi dalam kondisi perut kosong, ya sebaiknya tadi dikonsumsi terlebih dahulu obatnya kalau misalnya dia memang ada sakit mah. Tujuannya kita ingin mengurangi pengeluaran asam, jadi dia tidak berlebihan. Gitu. Baik dok, untuk 2 pertanyaan terakhir dok, ini dari Ibu Sonya Indri Sebayang, ini sebenarnya yang tadi sudah dijelaskan sama dokter mengenai air dengan lemon, iya. Kemudian apakah ada hubungan gangguan lambung dengan nyeri haid, dok? Untuk gangguan lambung dengan nyeri haid di sini tidak ada hubungannya, ya, karena gangguan lambung itu karena pengaruh ada perlukaan misalnya pada lambung, atau misalnya memang dia sudah terjadi kerusakan yang lebih lanjut. Sedangkan haid itu sendiri mungkin bisa berhubungan dengan sifatnya hormonal. Sehingga pada satu kondisi memang harus dilihat lebih lanjut apakah ini kondisinya sudah lebih berat, karena kadang-kadang orang yang mengeluh nyeri pada saat haid dan juga memiliki sakit lambung pada saat timbul gejala yang bersamaan, gejala sebelum menstruasi, dia menimbulkan keluhan yang berat. Nah, pada kondisi seperti itu, dan apabila sudah terjadi berulang, itu kita harus melakukan evaluasi lebih lanjut. Kita takutkan misalnya sudah ada perlukaan, ataupun misalnya sudah terjadi dispepsia yang sudah lebih lanjut. Baik dok, ini pertanyaan terakhir dok dari Ibu Priscilia Claudia. Dok, saya mau tanya, apakah kalau mulut terasa asam sekali itu indikasi GERD? Terus apa yang harus dilakukan? Sering sekali mulut terasa asam habis makan atau belum makan. Oke, Ibu Priscilia, tadi seperti yang sudah saya sebutkan bahwa GERD itu ada 2 gejala, yaitu yang pertama adalah gejala heartburn, yaitu rasa panas terbakar di bagian dada, dan yang kedua adalah regurgitasi, yaitu makanan yang balik naik ke atas, dan ini menimbulkan sensasi pahit ataupun asam. Ya. Nah, ini memang ada gejala yang khas untuk penyakit GERD. Tapi orang dengan gejala ini juga belum tentu dia sakit GERD. Seperti yang tadi saya katakan, setelah diteropong, ternyata didapatkan hasilnya normal. Itu kita sebut dengan NERD, non-erosive reflux disease. Ini disebabkan karena paparan selain asam lambung. Gitu. Jadi ketika ibu ada keluhan ini dan sudah cukup mengganggu, ya mungkin ibu bisa saja termasuk dalam kondisi GERD. Kembali lagi, cara kita mengetahui mungkin ibu bisa lihat tadi dari pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner GERD. Apakah ibu ini sudah termasuk yang lebih tinggi kemungkinan untuk mengalami GERD ataupun tidak. Gitu. Ya. Baik dok, terima kasih. Untuk sesi kali ini sudah sampai sekian dulu sesi pertanyaannya. Jadi tadi untuk para peserta sudah dijelaskan oleh Dr. Marcel cukup detail untuk diketahui oleh kita bersama mengenai apa itu GERD, apa itu gejalanya, kemudian
apa saja yang menjadi faktor resiko, kemudian ada alat pengukur yang dipakai untuk mengetahui apakah kita GERD atau tidak, kemudian penanganannya bagaimana, komplikasinya bagaimana, dan sudah diberikan juga oleh Dr. Marcel tips-tips dalam menghadapi GERD. Dan itu saya rasa cukup detail yang bisa kita terapkan bagi kita, terutama pada penderita GERD. Demikian, terima kasih banyak Dr. Marcel untuk waktunya. Selamat bertugas kembali, dokter. Terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini dan berdiskusi, bahkan sharing. Nah, untuk bisa melihat kembali video ini, peserta bisa mengakses di YouTube channel PKB ID. Terima kasih, selamat siang untuk semua, Tuhan berkati.